Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dan kita masih dalam serial Menjadi Seorang Ayah. Tema kita hari ini adalah Ayah Instruktur Iman. Nah, waktu Tuhan Yesus masih hidup sebagai manusia di dunia ini, dia pernah berbicara atau memberikan pernyataan. Waktu aku datang kembali nanti ke dunia ini, yang kedua kali, adakah iman di bumi? Sebuah pertanyaan yang mungkin waktu itu ya pasti masih ada lah gitu ya. Tapi tiba-tiba hari ini kita hidup di era milenial di mana survei dari Barna Papers, Barna Group melaporkan bahwa 63% dari millennials terutama 15 tahun ke bawah hari ini, maka mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Maka mereka tidak takut setan juga, karena setan juga nggak ada. Mereka nggak takut setan, nggak takut gelap, nggak takut tuyul seperti kita angkatan zaman dulu gitu ya. Mereka takutnya kalau nggak ada sinyal, takut lowbat. Bagi mereka selama ada sinyal seolah-olah ada hadirat Tuhan. Jadi apa yang penting bagi ayah pada era milenial ini untuk mewariskan kepada anaknya, mewariskan iman dengan melatihnya memiliki iman yang kuat, sehingga ketika Tuhan masih bertanya juga hari ini atau Alkitab masih menyatakan kalimat Tuhan Yesus, waktu aku datang adakah iman di bumi? Kita yang menjawabnya, ada Tuhan, anak dan cucu sayalah yang masih beriman ketika Tuhan Yesus datang. Nah, saya memberikan kesaksian bagaimana saya melatih iman anak saya, Benaya, anak kedua waktu dia masih kecil. Saya bilang begini sama Bena, Ben, Papa mau pelayanan ke Kalimantan, di sana dukunnya banyak, maka butuh bantuan doa supaya Papa nggak kena santet. Apa itu pas santet? Ya dibikin dukun muntah darah, kapalnya terbalik. Kalau itu jangan ke sana dong, ya Papa ke sana supaya orang nggak ke dukun lagi. Dukunnya marah, iya. Maka doakan. Jadi saya melatih anak berdoa, bukan memberi jadwal doa yang seperti kok atau beban, tapi menjadikannya seorang pendoa. Dengan bahkan kita butuh doanya dia, maka dia berdoa. Dan waktu berdoa keluarga, lucu sekali, Bena berdoa begini, saya masih ingat walaupun itu sudah belasan tahun yang lalu. Tuhan, di Kalimantan setannya banyak, Papa mau ke sana, setan-setan aku ikat 10-10, aku buang ke laut. Waktu dia berdoa begitu, saya hampir tertawa, tapi saya melek sedikit, dia serius, saya nggak jadi ketawa. Kira-kira 2-3 hari kemudian melewati hari Minggu, jadi rupanya di sekolah Minggu dia dapat cerita mengenai Yunus. Lalu ketika kami berdoa sekeluarga lagi, Bena berdoa, Tuhan, setan yang di laut jangan dimakan ikan besar, nanti dimuntahkan ke darat, ketemu Papa lagi. Saya terperangah bahwa anak itu berdoa, dia yakin apa yang diucapkan terjadi. Dia ikat 10-10, waktu saya bertanya kenapa setannya diikat 10-10 Ben gitu. Kan katanya banyak gitu biar buangnya cepat gitu. Lalu ketika dia di sekolah Minggu dengar cerita Nabi Yunus dimakan ikan, dimuntahkan ke darat, dia ingat, wih setannya masih ada di laut. Dia berdoanya nyambung, jangan dimakan ikan. Saya singkat cerita, saya ke Kalimantan, KKR di lapangan terbuka dan hasilnya luar biasa. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Ben, doa kamu dijawab. Itu karena doa kamu yang ngikat setan-setan dan kamu buang, dan 2-3 hari kemudian dia masih yakin setannya ada di laut. Kalau saya berdoa dengan orang besar, kadang rancu ketika saya berpikir seperti anak kecil. Setannya dihancurkan, lalu diusir pergi. Kalau sudah hancur, mana bisa pergi gitu kan? Atau hari ini ngusir, bisa ngusir lagi. Loh, kemarin nggak yakin kalau pergi. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu harus menjadi seperti anak kecil untuk bisa masuk kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan makanan minuman, tapi mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Ketika anak dilatih terlibat dalam doa, lalu doanya dijawab, maka keluarga yang kuat bukan orang-orang hebat, tapi orang yang saling membutuhkan. Anak akan bertumbuh menjadi seorang pendoa, bukan dikasih jadwal doa, tapi ketika justru minta kita minta dia doakan kita dan doanya dijawab, maka dia merasa bahwa wah, dia punya pengalaman, Tuhan jawab doa saya. Itu akan menggairahkan seorang anak untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, lewat seperti itulah maka iman dibangkitkan. Maka tugas seorang ayah adalah melatih iman anaknya untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Teori akan mudah dilupakan, tapi pengalaman, hal ini aja sudah terjadi belasan tahun yang lalu. Saya masih ingat, anak saya masih ingat, karena pengalaman itu membekas seumur hidup. Berikan anak pengalaman iman, maka dia akan menjadi orang yang beriman. Inilah inspirasi menjadi seorang ayah untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.